Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan pertama ya, yang merupakan pengantar, dan pertemuan kedua ini kita agak bahas sedikit masuk ke teori, masih dalam mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia ya. Secara spesifik kita akan membahas mengenai sumber belajar, media pembelajaran, dan alat peraga. Yang ketiga istilah ini seringkali kita dengar ketika membahas tentang media. Ada yang menyebutnya alat peraga, ada yang menyebutnya sumber belajar. Ini sebenarnya istilah-istilah ini agar tidak tumpang tindih harus kita pelajari pelan-pelan agar kita paham ya, dari konteks sejarah dan dari konteks pengertiannya. Baik. Ya. Sebenarnya semuanya tadi ya bermuara pada satu pemikiran. Pemikiran apa? Yaitu bahwa pendidikan itu berusaha memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran yang filsafatnya adalah seseorang akan mudah mendapatkan pengalamannya ketika dia menggunakan panca inderanya secara maksimal. Asumsinya, semakin banyak panca indera yang terlibat dalam sebuah proses pembelajaran, maka semakin besar juga peluang pembelajaran tersebut akan berhasil. Karena manusia memiliki keterbatasan, mulailah dipikirkan adanya alat-alat bantu yang bisa memaksimalkan potensi keberhasilan tersebut. Nah, secara umum itu disebut sebagai alat bantu pendidikan, ya, yang sifatnya membantu, memudahkan, ya. Pada perkembangannya, alat bantu pendidikan itu lebih sering dulu disebut sebagai alat peraga, ya, karena memang benar pengetahuan itu dikonstruksi melalui panca indera. Kita melihat penjelasan dosen dengan mata, mendengar dengan telinga, digabung, akhirnya pemahaman kita berkembang dan kita dapat menyusun ilmu pengetahuan itu dengan baik sehingga dapat diingat secara maksimal. Ya. Asumsinya tadi, semakin banyak panca indera yang terlibat, maka potensi keberhasilan pembelajaran itu semakin maksimal. Ya, kita lanjutkan. Nah, ada sumber belajar, ada alat peraga, dan ada media pembelajaran. Saya susun berdampingan, diawali dengan sumber belajar, alat peraga, dan media pembelajaran. Ini sebenarnya untuk menggambarkan bahwa sumber belajar itu yang lebih umum dan lebih dulu dikenal. Ya. Sumber belajar itu semua hal yang dapat memberikan kita akses informasi, memberikan kita pengetahuan. Bisa berupa data, orang, wujud tertentu yang digunakan oleh peserta didik dengan tujuan memudahkan tujuan pembelajaran. Ya. Sumber belajar ini sifatnya sangat umum. Ya. Kita berkendara di jalanan, kita melihat lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, ada zebra cross. Artinya jalanan itu memberikan kita simbol-simbol untuk kita belajar, meskipun tidak ada guru yang menjelaskan itu di sana. Kita dapat belajar secara langsung, tanpa perantara misalnya, dengan datang ke hutan, melihat sungai, melihat matahari, ya. Melihat tanda-tanda kekuasaannya dan sebagainya, itu sumber belajar. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa alam semesta ini sumber belajar sebenarnya, ya. Jadi sumber belajar itu sangat luas, teman-teman. Sangat luas. Bahkan bukan seorang pembelajar saja bisa belajar dari sumber belajar, ya. Tidak harus jadi siswa, tidak harus jadi mahasiswa. Sebagai manusia, kita memanfaatkan sumber belajar, ya. Selanjutnya, alat peraga. Ini lebih mengerucut. Dalam perjalanannya sumber belajar itu karena terlalu umum, dikaitkanlah dengan pembelajaran, maka disebut sebagai alat peraga. Teman-teman mungkin masih ingat guru IPA kita membawa globe ke dalam ruangan. Karena apa? Karena beliau tidak bisa menunjukkan bagaimana misalnya bentuk bumi yang sebenarnya, karena tidak mungkin kita pergi keluar angkasa dan sebagainya. Sehingga dikerucutkanlah, dibawalah alat peraga agar bisa menstimulasi pemikiran kita, membayangkan bahwa oh sebenarnya seperti ini meskipun tidak sama persis. Itu alat peraga. Kita tidak mungkin, kita tidak punya kemampuan dan biaya untuk membedah
tubuh kita, mengetahui mana itu ginjal, mana itu paru-paru, dan memahami apa fungsinya, dibawalah sebuah alat peraga organ tubuh manusia, sehingga kita bisa memahami, oh ternyata memang hubungan jantung dengan organ yang lainnya seperti ini, tanpa harus membahayakan keselamatan kita dengan membedah diri sendiri dan sebagainya. Jadi alat bantu itu sifatnya konkret, lebih ke konkretnya, berupa benda yang membantu proses pembelajaran. Ya, ada masa alat peraga itu disebut juga sebagai sarana belajar, ya, sarana belajar. Nah, maju selangkah kita memahami apa yang menjadi nama mata kuliah kita, yaitu media pembelajaran. Ya, media pembelajaran itu lebih cair dan gunanya untuk menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran dengan tujuan yang sama seperti alat peraga, meningkatkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Baik, kita lanjutkan. Jadi, istilah alat bantu mengajar, teaching aids, dan alat peraga lebih dahulu muncul. Jadi, orang-orang tua kita itu lebih mengenal istilah alat peraga dibanding media pembelajaran. Ya. Kemudian muncul istilah alat bantu pandang atau alat bantu dengar. Ya, mohon maaf, ada kesalahan di penulisan PowerPoint-nya. Jadi ada alat bantu pandang dan dengar, alat bantu. Dan pernah juga disebut sebagai materi pembelajaran atau instructional media. Yang sebenarnya istilah ini merujuk atau ingin menyebut pada satu konsep, yaitu alat bantu mengajar, alat bantu pendidikan tadi. Nah, maju beberapa langkah, sekarang kita mengenal istilah yang baru lagi, yang sebenarnya menyebut hal yang sama meskipun dengan perluasannya. Apa itu? Learning, ya, elektronik, ya, yang E-nya itu menggambarkan elektronik, yang menggambarkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran sebagai alat bantu, ya. Jadi kita tidak tahu ke depan nanti akan muncul istilah apa lagi untuk menyebutkan alat bantu semacam ini. Tapi sekarang kita terbiasa menyebutnya sebagai sebuah istilah media pembelajaran, dengan pembelajarannya disebut sebagai e-learning, semacam itu. Jadi teman-teman, saya harap sudah bisa memahami apa itu sumber belajar, alat peraga, dan media pembelajaran, ya. Sumber belajar ini agak lebih umum, lebih luas, konteksnya lebih universal, tapi alat peraga dan media pembelajaran itu sudah mengerucut dengan tujuan memaksimalkan tujuan pembelajaran. Nah, semoga dapat dipahami, ya. Kita lanjutkan. Nah, kembali bicara sumber belajar karena sangat umum, kita bisa belajar dari mana saja. Belajar dari manusia, benar. Sebagai orang Islam misalnya, kita belajar dari manusia terbaik misalnya. Rasulullah, itu sumber belajar kita. Kemudian ada juga yang sifatnya bahan, teman-teman. Bahan ini apa? Bahan ini harus diolah untuk dapat menghasilkan sumber belajar. Misalnya apa? TV, televisi, ya. Televisi itu memberikan banyak informasi, tapi apa semua informasi bisa kita jadikan sebagai sumber belajar? Tidak, kita harus pilah mana yang dapat memberikan kita informasi-informasi yang positif, ya. Kemudian sumber belajar bisa juga lingkungan, ya. Bagaimana dulu kita sewaktu TK misalnya, atau sewaktu menjalani pendidikan diajak ke tempat-tempat tertentu, ke pantai, ke gunung gitu ya, untuk melihat hal yang konkret, sehingga tidak hanya membayangkan, kita bisa belajar dari alam, ya. Belajar dari alam. Kemudian sumber belajar bisa dari alat. Bagaimana kita bisa belajar dari tape recorder misalnya, atau guru kita memperlihatkan sebuah alat LCD, bagaimana dia bisa memproyeksikan. Di sana kita belajar bagaimana cahaya itu bisa diproyeksikan, ya, bisa menampilkan sesuatu dan sebagainya. Dari proyektor kita belajar bagaimana sepeda menggambarkan bagaimana mesin-mesin itu saling bekerja satu sama lain, membuat sistem yang berjalan dan membuat sepeda itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Aktivitas bisa jadi sumber belajar, bisa, ya. Bagaimana kalau teman-teman kita yang misalnya belajar menembak misalnya, mereka belajar cara menembak tanpa step by stepnya diberitahukan secara detail, tapi bisa langsung coba perhatikan bagaimana saya menembak misalnya, bagaimana saya memanah. Jadi aktivitas manusia itu juga bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Nah,
Dari 5 contoh sumber belajar ini, teman-teman semoga bisa memahami bahwa sumber belajar itu sifatnya sangat umum, sangat universal. Ya. Anda keluar beli makan, Anda lihat mbak-mbak wartegnya bagaimana menyiapkan makanan, Anda belajar. Ternyata memang nasinya segini, ditambah lauknya segini dan sebagainya, itu bisa jadi percampuran hal yang mengenyangkan dengan rasa yang pas dan sebagainya. Karena tidak enak juga dengan kecap yang terlalu banyak misalnya, membuat nasinya rasanya menghilang. Itu kita belajar. Ya. Saat menambal ban, teman-teman belajar dengan tukang tambal ban. Bagaimana mencari titik-titik yang harus ditambal dan sebagainya. Artinya sumber belajar itu sangat luas sekali dan tidak bisa kita batasi karena memang konsepnya adalah konsep yang umum. Nah, semua hal itu, teman-teman, pembelajaran itu sebenarnya ingin menyampaikan informasi. Informasi itu memiliki banyak dimensi. Misalnya di sini saya mencontohkan ada 5 dimensi yang harus teman-teman perhatikan sebelum menentukan media pembelajaran, sebelum menentukan alat peraga, sebelum menentukan bagaimana proses pembelajaran itu dilaksanakan. Misalnya, bagaimana aksesnya. Teman-teman ingin menyampaikan sebuah video yang sangat luar biasa yang teman-teman tempel di YouTube. Tapi di sekolah itu YouTube-nya tidak maksimal. Sendat-sendat dan sebagainya. Apakah bisa diakses oleh semua siswa? Tidak. Hanya siswa yang menggunakan kartu tertentu misalnya yang dapat lancar. Tapi siswa yang menggunakan kartu yang kerehore tidak bisa mengakses video itu dengan baik. Artinya aksesnya itu terbatas. Ini harus dipahami. Jangan memaksakan akses jika memang tidak bisa secara bijaksana dimanfaatkan. Kemudian, kecepatan. Kecepatan dalam hal apa? Kita hidup di dunia yang informasi itu cepatnya luar biasa. Setiap detik ada informasi baru. Apakah kecepatan kita sebagai manusia memahami informasi itu sebanding dengan kecepatan informasi? Tidak, teman-teman. Hal ini harus teman-teman pahami dalam mengajar nanti di kelas. Kecepatan terlalu banyaknya informasi harus disesuaikan dengan standar pemahaman di mana tempat teman-teman mengajar. Jangan disamakan semua sekolah. Apalagi teman-teman menyamakan dengan sewaktu teman-teman sekolah dulu, tidak bisa. Ya, speednya itu berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Kemudian kita lanjutkan. Ya, ada amount, ya, jumlahnya. Teman-teman harus memilih. Ketika ada 5 teori, tapi di kelas ini agak lambat menerimanya, teman-teman harus memilih untuk menyampaikan teori itu satu persatu. Ya, jangan kelimanya disampaikan seperti kelas di sekolah-sekolah yang misalnya siswanya dapat menangkap informasi yang banyak dengan cepat. Ini harus diperhatikan. Kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pengajar yang milenial misalnya, yang generasinya generasi kekinian, ingin menyampaikan banyak hal dalam sekali pertemuan. Ya, ada banyak sekali bahan. Ketika pulang mahasiswa, siswa malah bingung. Ini yang mau dipelajari yang mana? Karena terlalu banyak bahannya. Bingung jadinya. Nah, ini yang harus dihindari. Informasi itu ada jumlahnya dan jumlahnya harus dibatasi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Karena itulah pembelajaran itu bukan serta-merta, oke, besok saya mau ngajar, lihat besok deh seperti apa. Nggak bisa. Tidak bisa, teman-teman. Pembelajaran yang baik itu harus direncanakan, ya, untuk memaksimalkan tujuan. Kemudian ada dimensi relevansi. Relevan tidak ini disampaikan di hadapan anak-anak di usia seperti ini? Relevan tidak informasi ini? Anda ingin menyampaikan cara menggali berita, tapi yang Anda sampaikan adalah cara menggali berita yang sifatnya gosip. Cocok tidak? Tidak cocok. Tidak relevan dengan apa yang ingin diajarkan. Beda dengan wawancara, kick Andy misalnya, menggali informasi. Itu bisa. Ya. Dan dimensi kelima dari informasi adalah dia harus memotivasi. Jangan sampai Anda menampilkan sesuatu informasi yang malah kontradiktif. Kita mengajar orang-orang agar mereka termotivasi untuk berubah, yang Anda tampilkan adalah orang-orang yang kalah, misalnya orang-orang yang mudah menyerah, atau Anda sendiri tidak menampakkan semangat yang luar biasa untuk mengajar, ya. Anda ingin siswa Anda itu berubah dengan baik, berhasil, tapi Anda masuk mengajar saja itu seperti
di ujung tanduk ya, hidup segan mati tak mau, senyum tidak, salamnya lemah, tidak semangat, tapi Anda menginginkan siswa yang semangat. Tidak bisa, teman-teman. Ya, jadi ini dimensi informasi yang harus Anda tentukan dulu batasannya sebelum Anda melangkah kepada memilih alat peraga atau media pembelajaran. Lanjutkan. Nah, jenis media pembelajaran. Teman-teman, hal ini adalah hal yang sulit saya ajarkan. Mengapa? Karena sifatnya sangat cair. Cair dalam hal apa, Pak? Karena tiap ahli itu seringkali berbeda-beda dalam mengelompokkan jenis-jenis media pembelajaran. Apakah hal ini salah? Tidak, teman-teman. Karena apa? Karena mereka memandang dari ilmu pengetahuan dan sudut pandang yang mereka miliki, dan mereka adalah orang-orang hebat. Jadi yang ingin saya sampaikan, jangan sampai Anda kebingungan membaca satu buku, membaca satu blog, membaca satu tulisan. Mereka membagi media pembelajaran tetapi tidak sama. Nah, tugas kita sebagai pembelajar adalah memahami mengapa mereka membagi seperti itu dan pembagian mana yang cocok untuk kita. Jangan berdebat mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, saya memutuskan memakai sebuah buku ya di bagian jenis-jenis media pembelajaran ini karena buku ini cukup banyak dipakai di seluruh dunia ya, karena bukunya berasal dari ahli di Amerika sana yang cukup luas dalam memandang jenis-jenis media pembelajaran. Apakah teman-teman boleh menggunakan buku lain? Boleh ya, apalagi teman-teman bisa membandingkan mana yang lebih baik, mana yang buruk, dan kemudian menstimulasikannya menjadi sebuah pemikiran sendiri. Itu luar biasa. Nah, di bukunya Smaldino dan kawan-kawan ini ada 6 jenis media pembelajaran ya. 6 jenis media pembelajaran. Yang pertama yang mungkin sering tidak kita perhatikan padahal dia media pembelajaran, teman-teman. Apa itu? Teks. Teman-teman belajar dari buku. Buku isinya apa? Teks. Ternyata teks itu adalah media pembelajaran paling dasar, teman-teman. Ya. Akan sangat aneh ya ketika kita mengajar tanpa membawa buku, siswa kita tanpa membawa buku, Anda tidak menulis di papan tulis, Anda hanya ceramah saja selama 2 kali 50 menit atau 60 menit misalnya sampai pembelajaran hadir tanpa teks tertulis. Wow, luar biasa. Boleh, tapi mungkin yang dibawa oleh siswa-siswa Anda pulang ke rumah mungkin hanya 5-10% karena tidak ada yang mereka ingat dan tidak ada yang mereka tulis. Jadi teks adalah salah satu jenis media pembelajaran. Terutama ketika Anda merancang RPP, Anda harus menuliskannya kan. Dari teks itu Anda tahu RPP-nya arahnya kemana. Ya. Kemudian media pembelajaran yang kedua itu audio. Di era sekarang audio luar biasa. Kalau dulu hanya berharap dari radio, sekarang Anda bisa membuat rekaman audio sendiri menggunakan handphone misalnya. Itu yang nanti mungkin bisa kita lakukan ya. Anda tidak hadir, tapi rekaman audio Anda bisa dipelajari oleh siswa Anda kapan saja, di mana saja. Namun, merekam audio juga ada tata caranya, ada tekniknya agar hasilnya maksimal. Jangan sekenanya. Anda merekam kemudian langsung melalui pesan WA dikirimkan, wah, mungkin tidak jelas, terpotong, dan sebagainya. Selanjutnya, visual. Kita tahu visual itu sesuatu yang sifatnya imajinasi yang konkret di hadapan kita. Secara visual dapat kita lihat ya. Indra penglihatan. Yang paling mudah televisi ya. Anda lihat YouTube itu visual. Siswa Anda melihat Anda itu sebenarnya visual, tapi visual Anda menggambarkan hal yang baik atau tidak, nah itu pertanyaannya ya kan, semacam itu. Secara visual semua hal bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran. Kemudian motion media. Ini hal-hal yang bergerak, teman-teman. Ya. Boneka, ya, kemudian kita gunakan sebagai media pembelajaran. Digambarkan boneka itu saling bercengkrama dan sebagainya untuk menyampaikan sesuatu, wayang dan sebagainya. Itu motion media, teman-teman. Bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Kemudian manipulasi objek. Teman-teman tahu bahwa tidak mungkin menghadirkan bumi, maka yang dihadirkan globe. Ya, objeknya diperkecil. Ya.
Bagaimana belajar tentang keseimbangan pesawat misalnya. Tidak mungkin menghadirkan pesawat terbang, dibikinlah pesawat origami, diterbangkan. Kita bisa melihat contohnya dan sebagainya. Dalam skala kecil, skalanya diperkecil. Dan terakhir ada people. Dan people ini sekarang berkembang, ya. Kalau dulu kita misalnya ingin belajar dari Pak B.J. Habibie, menghadirkan beliau kan nggak mungkin, agak berat. Sekarang kita bisa belajar dari video beliau, dari buku beliau, ya kan? Dari rekaman-rekaman beliau, dari film beliau, kita bisa belajar tanpa harus menghadirkan orang. Tapi fungsi guru di people ini sangat luar biasa. Anda adalah orang pertama yang nanti dilihat siswa-siswa Anda di depan kelas. Anda harus jadi role model utama, role model pertama bagi mereka. Ya. Tentang bagaimana manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai Anda ngajarnya, ya, seperti yang saya bilang, hidup segan mati tak mau. Mengajar hanya rutinitas dan sebagainya. Hasilnya Anda jadi guru yang, ya, dalam tanda petik, tidak berkesan bagi siswa-siswa. Ini yang akan saya sampaikan, ya. Mengapa ini penting? Karena dari kerucut pengalaman ini, dari segitiga pengalaman, banyak ya orang nyebutnya kerucut, segitiga, dan sebagainya. Anda bisa menentukan, teman-teman bisa menentukan nanti media seperti apa yang harus Anda gunakan. Dari apa? Dari tingkat pengalaman yang teman-teman rancang agar siswa dapatkan. Ya. Dari konkret yang paling bawah sampai ke abstrak yang paling atas. Ya. Dan yang paling lemah ditangkap oleh siswa adalah yang abstrak. Ya. Karena apa? Karena sebagai seorang manusia, hal-hal yang abstrak itu agak sulit dipahami, tapi ketika dihadapkan kepada sesuatu yang konkret, pemahamannya bisa berkembang, ya. Dan teman-teman bisa lihat yang selama ini kita laksanakan, ceramah dan sebagainya, pada lambang kata, lambang visual itu sebenarnya abstrak sekali, karena itu yang kita ingat sedikit. Karena apa? Karena media kita yang memang hanya ceramah, hanya kata-kata, hanya teks, dan itu sifatnya abstrak. Ya. Kalau teman-teman ingin menambahkan pengalaman, maka gunakan misalnya gambar tetap atau rekaman dan radio. Ya, itu tingkat kekonkretannya lebih baik, apalagi gambar hidup. Gambar hidup ini animasi, teman-teman. Ya, kenapa YouTube itu luar biasa? Karena dia menyediakan video-video yang sifatnya selain entertain, selain juga menghibur, juga memberikan pembelajaran. Ya, animasinya banyak yang bagus gitu ya untuk kita tonton. Ya. Kemudian ada TV. Nah, pameran dan museum. Di dalam dunia pendidikan kita, ya khususnya di Kalimantan Selatan mungkin agak tidak terlalu populer ya, karena memang pameran dan museum yang tersedia juga terbatas. Padahal ini salah satu hal konkret yang bisa meningkatkan pengalaman siswa kita. Teman-teman mungkin ingat banyak film, misalnya Jumanji, dimulai dari datang ke museum, atau Night at the Museum misalnya, yang memang settingnya di museum. Artinya memang di luar sana berkunjung ke museum itu benar-benar menjadi pembelajaran yang luar biasa. Nah, nanti ketika teman-teman jadi guru, ajaklah sekali-sekali ke museum, ke pameran, agar mereka selain terhibur juga belajar sambil bermain. Mahasiswa bisa Pak diajak ke museum? Bisa, museum kan banyak teman-teman, tidak terbatas ke museum yang sifatnya untuk anak-anak. Pameran bisa juga, ya. Kemudian berdharma wisata, wah ini luar biasa. Saya lupa apa teman-teman adalah siswa yang pernah saya ajak berdharma wisata atau angkatan sebelumnya menggunakan klotok keliling kota Banjarmasin, ya. Semoga nanti ya setelah pandemi ini selesai. Kemudian ada percontohan, mencontohkan teman-teman. Ya, kalau saya mengajar media, tanpa media agak lucu kan? Karena itu saya menggunakan media. Medianya macam-macam supaya pengalaman kita beragam. Ada yang medianya visual, ada yang medianya audio, ada yang gabungan keduanya, ada yang telekonferensi dan sebagainya. Agar apa? Agar teman-teman bisa memahami bahwa efek dari penggunaan media itu bermacam-macam, tergantung medianya, tergantung kesenangan kita. Ada teman-teman yang mudah belajar menggunakan audio saja. Ada yang menggunakan video. Nah, karena dalam kelas orangnya banyak, kita tidak bisa memenangkan satu orang saja. Kita harus tanggap terhadap semua orang. Karena itu, dicoba semuanya.
Kemudian pengalaman dramatisasi. Teman-teman pernah berdrama dalam mata kuliah sastra? Selain membaca drama, teman-teman juga berdrama. Supaya apa? Supaya memahami pemeranan itu seperti apa, bukan hanya membaca. Ya. Marasa maka tahu, ujar orang Bahari itu. Nah itu, dramatisasi itu penting. Pengalaman tiruan, nah ini luar biasa. Agak sulit, tidak semua hal pembelajaran itu bisa kita tiru, tapi ketika ada hal-hal yang bisa kita lakukan, mengapa tidak? Dan pengalaman langsung yang punya tujuan. Pengalaman langsung yang punya tujuan. Teman-teman, dulu SMA kita digambarkan ini loh tulang-tulang daun dan sebagainya. Kemudian diajak ke lab misalnya kan, melihat dengan kaca pembesar dan sebagainya. Itu adalah pengalaman langsung yang bertujuan. Ketika mata kuliah menulis misalnya, siapapun pengajarnya, Anda pasti disuruh menulis, tidak hanya belajar teori menulis kan. Kemudian ada mata kuliah berbicara, Anda dipaksa untuk bicara, bukan hanya belajar teori tentang bicara. Karena teori itu hanya pada lambang kata, yang paling atas, teks saja. Tapi pengalaman langsung melakukan itu ada di konkret yang paling tinggi. Ya, semakin konkret, semakin paham Anda. Ya, karena itu banyak dosen yang menggabungkan tugas-tugas antara teks dengan pengalaman langsung. Ya, semoga Edgar Delcon ini dapat teman-teman pahami dan dapat teman-teman ingat, karena ini teori yang sangat umum. Di banyak mata kuliah lain mungkin akan dibahas juga. Ini menentukan bagaimana keberhasilan media terhadap tujuan pembelajaran. Semakin konkret, potensi berhasilnya semakin tinggi. Bukankah tujuan pembelajaran itu ditetapkan agar dapat dicapai? Karena itu tujuan pembelajaran, rules-nya harus realistis. Ya. Kita lanjutkan. Teman-teman, ini termasuk pertemuan awalan ya. Jadi kita hanya mengkonstruksi pemikiran dulu sebelum melangkah lebih jauh ya. Media pembelajaran, kalau kita runut sejarahnya itu berkembang khususnya di Amerika sana itu pada tahun 1950-an sampai ke 60-an. Nah, sejak apa? Sejak teori behaviorisme itu berkembang pesat yang dicetuskan oleh salah satu ilmuwan di Harvard University, Skinner. Teman-teman di filsafat pendidikan pasti pernah belajar. Semoga pernah belajar bahwa ada namanya teori behaviorisme yang menganggap bahwa pendidikan itu suatu hal yang dilaksanakan itu akan berhasil kalau mengakibatkan perubahan tingkah laku. Begitu juga dengan pembelajaran. Pembelajaran itu dianggap berhasil kalau tingkah laku siswa itu diamati terjadi perubahan. Kalau ketika masuk kelas dan keluar kelas tidak ada perubahan tingkah laku, artinya proses pembelajarannya bisa dikatakan tidak berhasil. Dan salah satu yang dapat membantu perubahan tingkah laku siswa adalah tersedianya media pembelajaran, teman-teman. Karena apa? Karena media pembelajaran dapat memberikan efek, meskipun efeknya berbeda-beda terhadap siswa, tapi efeknya sebagian besar positif. Sehingga sejak tahun 1960-an itu dibuatlah sistem teman-teman yang terbagi menjadi dua sistem. Yang pertama sistem proses pembelajaran dan yang kedua sistem pendidikan. Ini penting, mohon diingat ya. Kalau sistem proses pembelajaran itu teman-teman bikin RPP, kegiatan di dalam kelas seperti apa, gurunya seperti apa. Itu sistem pembelajaran, teman-teman. Sistem di kelas itu. Tapi ketika sistemnya ada di luar kelas itu dan mempengaruhi sistem kelas itu namanya sistem pendidikan. Contohnya apa, Pak? Kurikulum. Anda kan sebagai guru nggak bisa ngutak-ngatik kurikulum. Ya, Anda hanya berperan melaksanakannya. Orang-orang yang pada tingkatan lebih luas lah yang merumuskan kurikulum, dan itu disebut dengan sistem pendidikan. Guru dosen itu ada di mana? Ada di sistem pembelajaran, teman-teman. Kita ada pada tahap pelaksana. Melaksanakan apa? Melaksanakan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Media pembelajaran ada di mana? Ada di sistem pembelajaran. Apa hubungannya, Pak? Ini kurikulumnya bagus. Luar biasa bagus, hampir sempurna. Tapi sistem pembelajarannya tidak dijalankan dengan baik. Media pembelajaran jelek. Mungkin nggak ketika dua hal ini bersatu dapat menghasilkan siswa-siswa atau
hasil pembelajaran yang maksimal. Tidak. Karena pencapaian yang dalam undang-undang kita disebut sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kolaborasi yang luar biasa harmonis dari dua hal ini. Kurikulumnya bagus, pelaksanaannya juga bagus. Karena itu kurikulum terus diupdate dari masa ke masa, guru-guru juga diupdate. Dulu tidak ada sertifikasi, tidak ada 2 kali gaji. Gajinya dinaikkan agar sistem pembelajarannya dapat lebih baik. Tapi nyatanya, nah, kita tidak bahas nyatanya terlalu jauh. Yang saya inginkan, Anda akan jadi guru-guru yang ketika masuk pada sistem pembelajaran, jadi guru-guru yang luar biasa. Yang menjadi tonggak keberhasilan antara kurikulum yang baik dan pembelajaran yang baik. Anda adalah garda paling depan nanti dalam melaksanakan pembelajaran dan pendidikan. Anda adalah orang-orang yang melihat wajah-wajah yang harus dicerdaskan. Nah, jadi jadilah guru yang luar biasa. Jangan jadi guru yang biasa-biasa saja. Yang ketika siswa Anda dengar, oh itu Bapak A, wah iya Pak Haris Idin ngajarnya mantap. Daripada itu Bapak, oh guruku tuh. Sudah selesai itu. Tidak, gimana ya? Anda paham maksud saya? Karena itu adalah hasil. Untuk mencapai hasil itu, Anda perlu proses. Ya, kuliah adalah salah satunya. Meskipun ada orang-orang yang nggak ngambil fakultas pendidikan bisa jadi guru, bisa, tapi mereka tidak memahami dasar-dasar pendidikannya, ya, tidak memahami filsafat pendidikannya. Anda paham hal itu, sehingga dalam teorinya Anda akan jadi guru yang lebih baik, karena Anda punya proses jenjang menjadi guru-guru yang disiapkan sebagai pengajar, bukan guru-guru yang terjadi karena memang perlu pekerjaan, ya. Terakhir, sebelum sesi ini saya tutup dan ada satu tugas, saya ingin mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia. Ini penting sekali teman-teman, disertai ilustrasi, teman-teman bisa menebak ilustrasinya yang saya ingin sampaikan apa. Media hanya alat bantu, ingat hanya alat bantu. Jangan sampai media Anda jadikan pengganti diri Anda di dalam kelas, dan media Anda biarkan begitu saja sehingga membentuk siswa-siswa yang kehilangan sisi manusiawi. Mendidik itu adalah transfer of value, bukan hanya transfer of knowledge. Ya, kalau Anda hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, ya mereka akan pintar saja, tapi tidak cerdas. Tapi value yang Anda tambahkan, nilai-nilai yang Anda sampaikan akan membuat mereka jadi siswa-siswa yang cerdas. Ini saya sampaikan di awal agar nanti saat kita membuat media tetap ada sisi-sisi humanisme yang kita masukkan di dalamnya. Secanggih apapun media Anda, seluar biasa apapun media Anda tetap perlu hubungan humanisme terhadap siswa-siswa Anda. Anda harus bangun kedekatan, Anda harus bangun motivasi mereka sehingga mereka jadi siswa-siswa yang belajar karena memang memahami belajar itu perlu, bukan karena belajar karena dipaksa, karena ada tugas dan sebagainya, ya. Saya kira pertemuan kali ini cukup dulu untuk memberikan pemahaman awal ya bagaimana media dan sebagainya yang sudah saya jelaskan tadi. Sebagai penutup, saya menyediakan sebuah link yang isinya tugas. Tugas apa? Tugasnya hanya 2 pertanyaan saja yang bisa Anda baca. Tolong Anda jawab dengan baik, nanti Anda ceritakan dengan baik. Karena fungsi tugas itu saya akan baca nanti. Saya ingin menggali sebenarnya teman-teman ini manusia yang suka media semacam apa, karena pasti selama sekolah ada yang melekat dalam ingatan teman-teman tentang guru yang mengajar dengan media yang luar biasa dan sebagainya. Tugasnya cukup mudah tapi cukup krusial karena itu menyampaikan karakteristik dari siswa-siswa atau mahasiswa saya yang sedang saya ajar di mata kuliah media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Ya, semoga penjelasan saya ini dapat diterima meskipun kita tidak bertatap muka, tapi saya berusaha secara maksimal, ya, karena mengajar media, mengajarnya daring, saya berusaha maksimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Semoga dapat meningkatkan potensi ketercapaian tujuan pembelajaran kita. Ya, akhiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.